Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan, terutama kita akan membahas tentang penerapan induksi elektromagnetik. Untuk memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dan juga siapkan alat tulis dan bukunya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang induksi elektromagnetik, nah sekarang kita membahas penerapannya. Salah satu alat yang menerapkan prinsip dari induksi elektromagnetik adalah dinamo. Nah, contohnya dinamo sepeda, ini biasanya yang ada di bagian roda depan sepeda, ini adalah salah satu alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bagaimana penampakan dalam dari dinamo ini? Jadi dinamo itu memiliki bagian seperti tampak pada gambar. Jadi di bagian atas dia memiliki kepala dinamo. Kemudian di dalam bagian tengah ini adalah as atau poros yang terhubung sama magnet. Nah, di bawahnya ini ada besi lunak. Di besi lunak ini terlilit kumparan. Kemudian pada bagian bawah ini ada terminal keluaran. Jadi untuk dinamo ini, dinamo ketika roda berputar, kemudian kepala dinamonya menempel pada roda, kepala dinamo ini ikut berputar sehingga as dan atau poros ini berputar pula, mengakibatkan magnet yang ada di bawah yang terpaut sama as atau poros ini juga ikut berputar. Adanya perputaran magnet ini menyebabkan terjadinya perubahan fluks atau medan magnet sehingga garis-garis gaya magnetnya berubah. Nah, perubahan ini mengakibatkan si kumparan, ya, jadi kumparan ini yang berada di medan magnet akan menimbulkan GGL induksi sehingga timbul arus listrik. Nah, karena adanya arus listrik inilah lampu pada sepeda itu bisa menyala. Jadi dengan menggunakan dinamo. Alat berikutnya adalah generator. Jadi ini contohnya untuk generator. Generator ini adalah alat yang mampu mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Pada dasarnya prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja dinamo sepeda tadi. Jadi dia kalau di dinamo tadi yang bergerak adalah magnetnya, tapi kalau di generator ini yang bergerak adalah kumparannya. Nah, untuk bagian-bagiannya seperti ini. Jadi generator itu ada dua macam, ada generator AC dan generator DC. Kalau generator AC ini menghasilkan arus AC, sedangkan generator DC ini menghasilkan arus DC atau arus searah. Yang membedakan antara keduanya ini hanyalah arus yang dihasilkan, dan itu berasal dari bagian ini yang membedakan, bagian cincin. Nah, kalau di generator DC itu cincinnya cincin belah, kalau di generator AC itu cincinnya cincin gesek. Jadi untuk cara kerjanya yang bergerak itu adalah si kumparannya ini yang bergerak. Kalau di dinamo tadi adalah si magnetnya. Jadi seperti ini untuk generator. Berikutnya ada alat yaitu transformator atau bisa kita singkat atau biasanya kita kenal sebagai trafo. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira untuk trafo. Trafo ini juga menerapkan prinsip dari induksi elektromagnetik. Jadi trafo ini adalah alat yang mampu mengubah tegangan listrik dari satu rangkaian listrik. Jadi bisa menaikkan atau menurunkan. Untuk bagian-bagian dari trafo sendiri, jadi dia punya inti besi.
Nah, inti besi ini di masing-masing sisi ada kumparannya. Jadi ada dua buah kumparan yang sebelah sini. Nah, ini disebut kumparan primer, kemudian di sisi yang lain sebelah sini disebut sebagai kumparan sekunder. Kumparan primer ini adalah tempat di mana arus listrik itu masuk, sedangkan kumparan sekunder itu adalah tempat di mana arus listrik itu keluar. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut tentang trafo, trafo itu memiliki dua macam, ada trafo step up dan trafo step down. Ini berdasarkan fungsinya. Untuk trafo step up itu memiliki fungsi untuk menaikkan tegangan listrik, sedangkan trafo step down dia berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, jika dilihat dari bagian-bagiannya, pada gambar di sebelah atas yang kiri ini adalah bagian dari trafo step up, kemudian yang sebelah kanan ini adalah trafo step down. Jadi untuk trafo step up, dia memiliki kumparan primer itu jumlahnya lebih sedikit daripada kumparan sekunder, sehingga nanti menyebabkan tegangan yang keluar itu lebih tinggi. Kemudian untuk trafo step down, dia memiliki kumparan primer yang jumlah lilitannya lebih banyak daripada kumparan sekunder. Nah, ini menyebabkan tegangan yang keluar nanti lebih rendah. Nah, untuk ciri lain dari trafo step up dan step down adalah sebagai berikut. Jadi kalau dilihat dari tegangannya, memang di trafo step up pada kumparan primer atau tegangan primer VP itu lebih kecil daripada tegangan di kumparan sekunder atau VS. Jadi VP lebih kecil dari VS. Sedangkan untuk arusnya ini kebalikannya. Jadi di primer arusnya itu lebih besar daripada di sekunder. Jadi IP lebih besar dari IS. Untuk step down, karena jumlah lilitan di primer lebih banyak daripada di sekunder, kumparan sekunder, ini menyebabkan tegangan di primer itu lebih besar daripada tegangan di sekunder. Tapi arus listrik di primer itu lebih kecil daripada di sekunder. Jadi arus listrik itu kebalikannya dari tegangan. Jadi perlu kalian ingat bahwa trafo ini fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi dikatakan step up itu karena dia fungsinya untuk menaikkan tegangan, sehingga tegangan di kumparan sekunder itu jauh lebih besar daripada di kumparan primer. Kalau step down ini fungsinya untuk menurunkan tegangan, sehingga tegangan di primer itu lebih besar daripada tegangan di sekunder. Nah, untuk persamaan trafo ada sebagai berikut. NP per NS sama dengan PP per VS sama dengan IS per IP. Jadi, N itu berbanding lurus dengan V, tapi dia berbanding terbalik dengan I. Nah, keterangannya seperti ini. Untuk V, VP tegangan primer, VS tegangan sekunder, kemudian N, NP, NS itu jumlah lilitan, kemudian ada IP, IS itu adalah kuat arusnya. Kemudian untuk jadi trafo itu sebenarnya tidak semua energi pada kumparan primer itu diubah 100% ke kumparan sekunder. Jadi tidak 100% energinya dipindahkan. Nah, ini kenapa demikian? Karena sebagian energinya ada yang diubah menjadi energi panas. Sehingga untuk mengetahui hubungan atau efisiensi dari trafo, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi efisiensi sama dengan WS per WP dikali 100% atau PS per PP kali 100%. Nah, WS itu kalau kita menggunakan energi, dia satuannya Joule. Bisa juga menggunakan P. P itu kalau dia daya, satuannya Watt. Nah, dari dua persamaan ini bisa diturunkan menjadi seperti ini.
ada dua persamaan lain. Misalkan nanti di soal yang diketahui adalah nilai T, I, atau N. Seperti itu. Kemudian, untuk contoh soalnya, di sini ada sebuah trafo yang dihubungkan dengan tegangan 200 volt dapat menghasilkan tegangan 40 volt. Jika kumparan input berjumlah 1100 lilitan, berapakah jumlah lilitan pada kumparan outputnya? Dari soal ini, bisa kita tuliskan yang diketahui adalah nilai Vp atau tegangan primer, ini yang masuk, tegangan yang masuk ya, dihubungkan dengan tegangan. Nah, ini berarti adalah tegangan yang masuk atau di primer, nilainya 200 volt, kemudian ada Vs 40 volt. Nah, dari kalimat ini menghasilkan tegangan, karena menghasilkan berarti ini yang keluar atau outputnya 40 volt. Dan nilai Np, kumparan input atau kumparan primer, jumlahnya ada 1100 lilitan. Yang ditanyakan adalah jumlah lilitan pada kumparan output atau Ns. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan karena yang diketahui adalah Vp, Vs sama Np, berarti kita menggunakan persamaan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Kita masukkan nilainya, Vp-nya 200 volt, Vs-nya 40 volt, Np-nya 1100 lilitan, dan Ns-nya yang kita cari. Dengan menggunakan perkalian silang, sehingga ketemu nilainya 200 Ns sama dengan 40 kali 1100 lilitan. Sehingga Ns-nya bisa kita temukan nilainya adalah 220 lilitan. Oke, untuk contoh soal yang kedua, ada sebuah trafo, arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 1000 dan 800, berapakah efisiensi trafo? Jadi dari soal ini kita bisa menuliskan yang diketahui ada nilai IP 0,8 ampere, NP 1000, IS 0,5 ampere, NS 800. Yang ditanyakan adalah efisiensi trafo. Kita menggunakan rumus efisiensi trafo sama dengan IS dikali NS per IP dikali NP dikali 100%. Kita masukkan angkanya, IS 0,5 ampere, NS 800, IP 0,8 ampere, dan NP 1000. Kemudian yang depan ini kita kali dulu sehingga hasilnya 400, kemudian belakangnya hasilnya 800 dikali 100%. Yang dalam kurung 400 per 800 ketemu nilainya 0,5 dikali 100%, sehingga efisiensi trafo sebesar 50%. Jadi ini tidak 100%. Jadi untuk pembahasan kita mengenai penerapan induksi elektromagnetik, sekian dulu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.